Oke semuanya, kembali lagi sama gue Muhammad Arman Awal Santoso di Dorpin Indonesia teman-teman. Dan kali ini gue mau nge-review casing dari Samsung ya. Yang ini edisi khusus untuk Fold dan Flip. Dia ada ininya ya, tipenya yang sama. Nah, ya bedanya pasti dari rangkaiannya. Dia kalau Fold ini kan dia dibuka tutup kayak begini. Dia bukan lipet doang, dia kayak apa ya, kayak lipatnya itu lebih lebar lah daripada si Flip ya. Kalau Flip kan dia atas bawah, ini dia ke samping gitu. Nah, jadi dia beda mekanismenya. Jadi kalau Fold itu di belakang dan juga depan, kalau Flip itu bawah atas gitu ya. Nah, ini gue baru, jadi gini, gue beli handphone ini udah lama sebenarnya, tapi waktu itu adanya casing yang warna pink gitu ya. Dan ya udah, itu gue nggak beli casingnya. Dan sekarang gue kayak suka nih sama jenis casing yang kayak gini. Ini casing silikon ya, tapi entah kenapa casing ini tuh bisa dibilang nggak banyak yang jual ya, yang jadi kayak kita udah ke berapa toko ya, yang Tiga. udah ke 3 toko gitulah, nggak ada yang jual casing buat Fold 4 ini ya. Waktu itu yang paling lucu itu hari ini tadi tuh kayak ditanyakan, kita kan nanya ada casing buat Samsung nggak, Samsung apa, Fold gitu kan. Terus Fold 3 gitu, kita 4 gitu, oh nggak masuk, belum masuk gitu ya, yang jadi susah banget ternyata kasih casing untuk Fold ini, apalagi yang original punya Samsung guys. Nah, dia ini bedanya sama yang harga 500 apa 600 gitu. Itu dia ada di bahannya. Dia ini bukan leather ya, bukan kulit dia. Dia pakai bahan silikon, tapi silikonnya juga cukup presisi gitu ya. Dan dia ada ininya guys, ada buat jepit tangannya di sini supaya kita ringkes bawahnya gitu ya. Nah, kita kasih impresi dulu deh untuk pemakaian si casing ini ya. Yang mungkin dari yang mulai gue nggak suka sih ya, kalau Fold ini kan dia buka tutup ya, lipet gitu ya. Jadi kalau kita pakai layar pertamanya ini ya, layar utamanya yang sebenarnya bukan menjadi layar utama di handphone ini gitu ya. Jadi ini layar yang sekecil inilah gitu ya, yang layar kecilnya lah. Kalau utamanya kan kayak gini ya, emang dia didesain buat layar yang sebesar ini gitu ya. Cuman kalau kita mau butuh buat hal-hal yang cuman sifatnya kayak sekali-kali, kayak nelpon ya, scrolling sosial media, itu ya pakai mode yang kayak gini aja. Nah, gue sih nggak sukanya karena di pinggirnya ini masih terlalu, menurut gue ya, masih terlalu tebel ya. Jadi ya mungkin belum ada casing Fold yang bisa tipis banget sininya. Jadi gini guys, kalau misalnya gue buka Play Store lah ya, Play Store ya, ini tuh itu tuh kalau gini ganggu banget, kayak gak ganggu banget sih, tapi lebih tepatnya kayak kadang tuh suka nggak kepencet aja kalau gue lagi nggak sengaja ya. Nah, kayak gini tadi tuh itu nggak kepencet gitu loh, karena ada si pembatasnya ini gitu loh. Tapi kalau misalnya kita lebarin ya kepencet-pencet aja dia, karena dia nggak ada pembatasnya gitu ya, jadi setara sama bodinya gitu. Nah, udah, mungkin kelemahannya itu aja. Terus habis itu ya gue nggak tahu nih tahan banting apa gimana, tapi yang jelas ini cuma silikon guys ya, cuma silikon. Dan gue yakin pengguna Fold itu bukan pengguna yang orang-orang yang kayak sehari-harinya tuh terlalu kerja di lapangan segala macam. Mungkin ada, tapi beberapa doang ya. Dan kalaupun kerja di lapangan pasti memilih untuk menggunakan casing dari outer box gitu-gitu ya.
karena kan dia ininya aja nih nggak bisa ketutup nih ya, kita nggak bisa kasih casing di sininya karena kalau lagi kerja terus habis itu jatuh begitu ya bisa rusak juga nih di sininya nih gitu ya, nggak seperti handphone pada umumnya yang bisa tertutup rapat semuanya gitu ya. Nah tapi yang jelas ini enak sih, dan dia ngasih aksen tuh ada ijo-ijonya, gue suka sih sama warna ijo, jadinya lumayan oke lah gitu ya. Nah gue juga nggak tahu nih di sini dia itu kalau gue raba sih dia setara sama kamera ya, si jadi ini nggak nimbul nih ya, nggak melindungi kamera sih, tapi begitu kita taruh begini ya dia ini sama yang namanya si ininya ya gitu, jadi kayak terlindungi lah lumayan gitu ya. Tapi ya kamera nggak mungkin secepat itu rusaknya, karena menurut gue zaman sekarang udah pada pakai kaca yang bener-bener bagus untuk kameranya gitu ya. Nah ya kayak gitu aja sih, dan yang gue suka sih karena dia ya mungkin ini plus minus ya, mungkin ada plus minus ya juga. Jadi kayak untuk tombolnya ini nggak ketutup, jadi bisa lebih clicky ya kalau di ini, dan fingerprintnya pun lebih gampang disentuh gitu ya. Nah tapi kalau minusnya tuh kayak dia jadinya nggak ke cover gitu ya, gitu sih ya gitu. Dan ya tapi selebihnya sih handphone si Fold ini bisa tercover dengan sempurna, dan gue berharapnya sih ini kan tadi pakai itu ya, pakai lem gitu ya di sininya ya, karena ini mudah banget copot nih pasti nih ya. Jadi ini pakai lem begitu, yang dimana ya nggak tahu nih kalau misalnya kita bosan nih sama casing ini, kita pingin ganti, dia bakal berbekas apa enggak. Soalnya gue pernah beli yang casing 200 ribuan 400 apa 200 ribu, 200 ribuan itu tuh begitu pakai casingnya kan kita klet segel stikernya ya, terus kita pasangin, tempelin, begitu kita buka gitu ya, begitu gue buka karena udah jelek waktu itu, udah ngelupas gitu nggak jelas ya, gue buka jadi nyisain noda nih di sininya nih. Tapi ya alhamdulillah udah pelan-pelan bisa gue iniin lah, bersihin gitu. Tapi ya insya Allah kalau dari Samsungnya resmi sih nggak kayak begitu ya gitu ya, udah mutunya udah bagus lah gitu ya, kayak pakai 3M apa gimana gitu. 3M kan nggak bekas gitu kalau dicopot ya, kayak gitu ya. Oke, jadi sekian aja dari gue untuk video kali ini. Ini BTW gue beli di harga 400 ribuan ya, jadi 404 ya, yang 405 ya, 405 ribu itu gue akhirnya dapet di Fonel. Fonel itu ya kayak era phone gitu-gitu, dia jual handphone, jual aksesoris juga, dan alhamdulillah tuh ada di situ. Gue waktu nanya terus habis itu ada, gue langsung wih ada gitu ya, karena bener-bener sampai di Samsungnya sendiri pun nggak ada ini casing ini nih. Mungkin karena S23 baru keluar, jadinya dia ya udahlah kita tahan dulu nih, karena si Fold 4 ini termasuk handphone yang mungkin overprice gitu ya. Dengan harga segitu kalian dapat kamera yang nggak sebagus S22 bahkan gitu ya, apalagi S23 Ultra sekarang udah keluar, dan harga barunya pun jauh di bawah dia nih. Jadi ini emang segmented banget buat orang-orang yang memang produktivitasnya tinggi teman-teman ya. Gitu aja, gue Muhammad Arfan Awal Santoso dari Dorp Indonesia, gue pamit, bye-bye.